Di video kali ini kita akan belajar tentang konversi satuan. Nah, kalau kita bicara ya tentang konversi satuan, itu udah pasti ya sangat penting baik di fisika ataupun di kimia. Sebelum kita masuk ke materi tentang konversi satuannya, ada satu dasar penting di matematika yang udah kita pelajarin dulu-dulu tuh mengenai eksponen. Ya, kalau kalian mendengar kata eksponen, aku yakin sudah sangat umum ya, perpangkatan istilahnya. Nah, untuk belajar tentang konversi satuan, kita harus mengerti nih aturan-aturan apa aja di eksponen. Contoh nih, kalau misalkan aku punya ya, ini rule yang pertama, aturan yang pertama, kalau aku misalkan punya Y di pangkat 2, kemudian Y pangkat 4, kalau seperti ini, kita cara mengerjakannya adalah Y 2 ditambah 4 gitu. Yang mana nanti hasilnya sama dengan Y di pangkat 6. Jadi pangkatnya itu ditambah kalau dia dikali. Kasusnya seperti ini. Nah, kalau gitu bagaimana kalau pangkatnya itu kita bagi? Berarti Y pangkat 4 per Y pangkat 2. Nah, kalau jumpa perpangkatan seperti ini kita harus mengurangkan nih. Jadi Y 4 dikurang 2 sama dengan Y pangkat 2 nih. Itu rule yang kedua. Rule yang ketiga, bagaimana kalau misalkan suatu pangkat kemudian dipangkatkan lagi. Nah, ini kita punya Y pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi 2. Nah, ini cara mengerjakannya Y 3 dikali 2, yang mana hasilnya adalah Y di pangkat 6. Sekarang kita masuk ke aturan yang keempat. Bagaimana kalau misalkan aku punya Y tapi dipangkatin dengan 0? Nah, segala sesuatu yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan sama dengan 1. Mau Y pangkat 0, A pangkat 0, 2 pangkat 0, 1 miliar pangkat 0, itu hasilnya sama dengan 1. Nah, kemudian kita sering kan jumpa kalau misalkan aku punya Y terus pangkatnya ini negatif gitu. Ini maksudnya kayak gimana? Kalau jumpa dengan pangkatnya negatif, ini sama aja dengan seper Y di pangkat 3 gitu. Jadi istilahnya pangkatnya tuh diseperkan gitu. Kalau misalkan dia itu ketemu dengan eksponennya tuh negatif. Kemudian kalau kita balik berarti Y di pangkat 3 gini, ini akan sama dengan Y seper Y di pangkat minus 3. Nah, ini sama nih. Itu yang keenam, yang kelima. Dan yang keenam, bagaimana kalau kita punya contoh kasus seperti ini. Y di pangkat setengah. Ini akan sama dengan Y akar di sini ya 1, kemudian di sini 2. Sama nih. Kalau misalkan aku punya Y 3/2, ini akan sama dengan akar Y 3 di sini 2. Oke. Nah, ini adalah 6 aturan tentang eksponen untuk kita bisa nih mengkonversi satuan. Nah, konversi satuan seperti yang telah aku jelaskan di awal, ini sangat penting nih di dalam kimia karena kita bicara tentang kimia, kita selalu pakai yang namanya satuan. Oke. Kalau gitu, kita langsung aja masuk ke contoh soalnya nih. Ya, di sini aku hanya memberikan latihan ya. Nanti kita kerjain sama-sama. Kalau misalkan aku punya contoh soal 161 inci. Nah, jangan panik dulu ya. Kalau dengan kata inci, ini harusnya sudah menjadi familiar sama kita. Nah, inci yang dipangkat dengan 3, kemudian dia berapa sih kalau misalkan kita rubah dia ke dalam liter. Nah, terus kita dikasih tahu nih konversi satuannya. 1 FT itu feet ya. 1 FT sama dengan 12 inci. Kemudian konversi satuan berikutnya 1 feet kemudian dipangkat dengan 3. Terus ini sama dengan 28,317 liter. Nah, gini. Tadi aku ada sempat menyebutkan konversi satuan. Nah, konversi satuan dalam kasus soal itu yang ini nih, yang dalam kurung nih. Apa fungsinya dia? Jadi gini, ibaratnya sebagai acuan ketika kita ingin mengkonversi soal yang ada di sini. Untuk mengkonversi soal yang ada di sini, kita memerlukan data yang ada di sini. Nantinya kita bisa merubah
soal yang ada di sini 161 inci yang dipangkat 3 menjadi liter. Kalau kalian mau coba dulu, boleh silakan pause videonya ya. Kalau sudah, coba kita bahas. Nah, aku lebih suka mengerjakan soal ini bentuk ini nih, bentuk jendela kayak gini. Kenapa jendela ya? Karena dulu waktu SD bikin bikin jendela tuh kayak gini nih. Ya, kayak intermezzo dikit. Oke, jadi bentuk jendela. Jadi jendelanya tuh gimana maksudnya? Misal gini, kalau aku punya 161 ya, 161 inci yang dipangkat dengan 3, terus kita kali dengan faktor konversinya. Nah, inilah fungsinya faktor konversi untuk mengkonversi apa yang kita inginkan gitu. Nah, di sini kita punya 1 feet sama dengan 12 inci. Ingat ya, karena di sini inci, nanti di bawah ini kita harus taruh inci juga satuannya gitu. Nggak boleh di bawah ini FT satuannya, nggak boleh ya. Harus inci juga. Kalau di sini inci, di bawah harus inci. Kenapa? Nanti kita harus melakukan pencoretan gitu ya. Di sini 12 inci, kemudian di sini 1 FT. Sekarang masalahnya adalah di sini kan pangkat 3. Di sini kita masih pangkat 1. Maka kita harus mempangkatkan yang ada di sini gitu. Ini harus kita pangkatkan. Kita pangkat berapa? Kita pangkat 3 supaya ya dia sama dengan ini. Hasil 1 FT ini kalau dipangkat 3 jadinya gini. Dikali 1 pangkat 3 kan 1 ya. Kemudian FT dipangkat 3 ya udah FT dipangkat 3 gitu. Kemudian 12 dipangkat 3. Nah, 12 kali 12 kali 12 gitu ibaratnya kalau misalkan pangkat 3 ya. Terus 12 kali 12 kali 12 itu hasilnya adalah 1728. Nah, 1728, kemudian incinya juga kita pangkat 3 satuannya. Nah, dengan begini ya, dengan begini kita bisa melakukan pencoretan cepret gitu. Nah, itu fungsinya konversi satuan tadi. Terus apa fungsinya kita pakatkan dengan 3? Ya supaya bisa kita coret. Nah, tadi terus jendelanya di mana, Dis? Nah, jendelanya itu ibaratnya gini. Kalau misalkan aku punya jendela di sini, ya. Di sini yang mau kita rubah nih 161 inci yang dipangkat dengan 3. Nah, jendela tuh ini ibaratnya 1 FT yang dipangkat dengan 3 dibagi dengan 1728 inci yang dipangkat 3. Nah, ini nih maksudnya dari jendela itu gini, ya. Nah, oke, kalau gitu ini sudah. Kemudian kita akan lanjutkan perhitungan kita. Dikali dengan kita masukkan konversi satuan berikutnya. Karena target kita adalah liter, kita mau merubah soal ini ke dalam liter. Maka ini yang ada liternya juga harus di atas gitu. Maka 28,317 liter per 1 FT di pangkat 3. Karena ini 1 FT di pangkat 3, kemudian di bawah juga 1 FT pangkat 3, ini bisa kita coret. Ya, coret, ini dicoret. Maka hasilnya nanti 161 yang ini dibagi dengan 1728 dikali dengan ini. Hasilnya sama dengan, kita pakai tinta yang seragam. Nah, hasilnya sama dengan 2,63831 liter, banyak lah pokoknya. Nah, di sini kita kemarin udah belajar tentang aturan pembulatan. Karena soalnya ini adalah 3 angka penting. Apa itu angka penting? Kalian bisa cek lagi videonya tentang pembulatan dan angka penting. Nah, di sini kita punya 3 angka penting. Karena ini aturan perkalian, maka kita harus mengambil angka penting yang terkecil nih. Nah, berarti kita harus membulatkan soal ini ke 3 angka penting. Sekarang kita lihat 2 angka penting, ya. 6 angka penting, ya. 3 angka penting. Di sini udah 3, kita lihat ke 8-nya. Kita bulatkan karena dia 8. Aturannya kalau misalkan 5 ke atas, kita bulatkan dia ke atasnya.
Kalau 5 ke bawah ya udah kita bulatkan dia ke 0. Nah, karena 8 kita bulatkan dia ke 10, maka ini hasilnya adalah 2,64 liter. Disitulah salah satu fungsi dari pembulatan. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Sekarang coba kita masuk ke contoh soal berikutnya, yaitu adalah nomor 2. Di nomor 2, coba misalkan kalau aku punya 2,1 mm ya pangkat 3. Terus berapa kalau dia ini dalam sentimeter kubik? Nah, pangkat 3. Dikasih tahu faktor konversinya adalah 1 mm sama dengan 10 di pangkat 3 meter. Terus kemudian 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2. Kalau kalian perhatikan dari tadi kita itu menggunakan konsep-konsep dari perpangkatan. Contoh nih, kita coba recap, kita balik ke soal tadi. Ini kan ibaratnya gini. 12 nah dipangkat dengan 3. Terus ini juga yang inci ini, nah inci dipangkat 3 per di sini inci dipangkat 3 ini akan sama dengan inci 3 dikurang 3 gitu kan, sesuai dengan aturan tadi. Berarti ini sama dengan inci pangkat 0. Tadi ingat aturan yang keempat, sesuatu yang dipangkatkan 0 sama dengan 1 gitu. Jadi ibaratnya habis dicoret ini gitu. Jadi istilah pencoretan, kalau kalian mungkin belum tahu di sekolah ya, coret itu dari mana maksudnya. Nah, coret tadi itu konsepnya adalah seperti ini gitu. Jadi inci di pangkat 3 per inci di pangkat 3, karena pangkatnya itu dibagi, maka 3 dikurang 3, jadi pangkatnya itu dikurang, kemudian menjadi pangkat 0. Segala sesuatu yang dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan sama dengan 1. Disitulah konsep dari pencoretan gitu ya. Oke, kita coba lagi lanjut ke soal tadi. Nah, ini gimana caranya? Pertama, teori jendela kita tulis saja dulu 2,1 mm pangkat 3. Berarti ini jendela gini ya. Terus ini artinya dikali. Kemudian di sini kita punya faktor konversi yang pertama. Karena di atasnya milimeter, maka di bawahnya juga harus milimeter. Berarti ini nanti harus di bawah. Berarti 1 milimeter. Terus 10 pangkat minus 3 meter. Sekarang balik lagi. Tadi kan ini soalnya pangkat 3, ini masih pangkat 1. Kalau gitu 10 di pangkat 3 ya, ini dibagi dengan M pangkat 3 pangkat 1 ya. Pangkat 1 dibagi dengan 1 mm, ini harus kita pangkatkan dengan 3. Kalau kita pangkatkan dengan 3, nah ini keluar lagi ya teori tadi tentang perpangkatan yang dipangkatin lagi. Jadi kalau 10 pangkat minus 3 itu kalau dipangkatkan lagi ini sama dengan seperti ini. Jadi pangkatnya tuh ketika dipangkatkan lagi itu sama aja dengan dikali. Sama ini M pangkat 1 dipangkatkan lagi dengan 3, jadi 1 dikali 3 di sini M pangkat 3 dibagi dengan 1 pangkat 3 itu 1, kemudian milimeter pangkat 3. Nah, 10 pangkat minus 3 dikali 3 sama dengan 10 pangkat minus 9 meter pangkat 3 per 1 mm pangkat 3. Kita udah dapat, maka ini bisa kita ganti ya. Kita hapus dulu. Nah, di atas ini kita ganti jadi yang ini nih yang udah kita cari. Berarti 10 minus 9, kemudian M pangkat 3, kemudian 1 mm pangkat 3. Karena udah sama ya, ini kita bisa langsung coret ya, hajar habis. Sekarang kita masuk ke faktor konversi berikutnya. Kita tarik garis lagi, kita buat lagi jendelanya gitu ya. Nah, di sini kan meter di atas, maka kalau di sini berarti yang ini harus di bawah. Nah, gitu. Berarti di sini 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian di sini 1 cm.
Karena yang diminta adalah pangkat 3, berarti ini harus kita pangkatkan dengan 3. Berarti 1 cm dibagi dengan 10 pangkat minus 2 meter dipangkat dengan 3. Terus 1 pangkat 3, 1 cm pangkat 3 sesuai dengan yang dipangkatkan ya. Nah 10, nah pangkat yang dipangkatkan lagi berarti dikali 10 pangkat minus 6 gitu, meter pangkat 3. Oh ini hasilnya. Berarti ini bisa kita ganti menjadi 1 cm dipangkat 3. Ini jadi kita hapus 10 pangkat minus 6 meter pangkat 3. Oke. Jadi ini hasilnya gimana? Ini bisa kita coret. Berarti ini hasilnya adalah 2,1 dikali, ini kan dikali maksudnya ya, kayak gini, dikali 10 pangkat minus 9 cm pangkat 3 dibagi dengan 10 pangkat minus 6. Ingat teori perpangkatan, kalau misalkan seperti ini berarti ini harus dikurang ya, berarti minus 9 minus minus 6 berapa tuh? 2,1 dikali 10 pangkat minus 3 cm pangkat 3 gitu. Inilah hasilnya. Nah ya itu untuk soal nomor 2. Soal nomor terakhir, semoga kalian paham. Soal nomor terakhir, kalau misalkan kita ya, kalau misalkan aku punya satuan nih, biasakan kalau kita di perhitungan fisika tuh ada kayak gini nih, kilogram meter kuadrat dibagi s kuadrat dikali s ya. Ini sebenarnya ada angkanya, tapi di sini kita hilangkan dulu angkanya nih ya, biar jangan pusing. Terus dibagi, ditutup kurung, dibagi dengan kilogram meter dibagi dengan second s. Nah di sini coba kita sederhanakan. Ops, ini sorry, ini harusnya seperti ini, kuadrat di sini. Nah gimana cara kita menyederhanakan ini ya? Di sini juga berlaku ya prinsip dari teori eksponen. Berarti kalau gitu, untuk menyederhanakan ini, aku ingin buat kilogram meter kuadrat per s kuadrat dikali s. Ini aku coret. Yang ini aku coret. Kalau ini dicoret, berarti di bagian bawah ini tinggal S aja. Kenapa bisa kayak gitu, Dis? Nah, di sini aku recap sedikit. Kalau misalkan aku punya S pangkat 1, kemudian di bawah S pangkat 2, maka ini akan sama dengan 1 dikurang 2 berapa? Ini akan sama dengan S pangkat minus 1, ya kan? 1 dikurang 2 kan minus 1. Di mana S pangkat minus 1 sesuai dengan teori nomor berapa? Nomor 5 ya. Ini sama dengan 1 per S. Nah, ini sama kan? Gitu. Ini kan artinya 1 per S gitu. Ya, itu recap sedikit aja. Kemudian karena sudah dicoret di sini di bawah, kemudian dibagi. Kalau misalkan dibagi, misalkan kalau aku punya A dibagi B, dibagi 1 per B, ini akan sama dengan A dikali B. Jadi dibalik. Kalau misalkan aku punya 2 dibagi 2 per 3, ini akan sama dengan 2 dikali 3 per 2. Jadi dibalik. Nah kalau gitu, ini kan sebenarnya dibagi dengan kilogram meter dibagi second dibagi S. Nah kalau misalkan kita balik, berarti kan jadi gini. Kalau kita balik, ini dikali, jadinya S di atas kilogram, terus di sini meter gitu ya. Karena ini sama, ini bisa kita coret. Ingat, 1 pangkat 1 dibagi pangkat 1 berarti 1 dikurang 1 0 gitu ya. Nah ini juga dicoret, ini juga coret, ini juga 2, kemudian di sini pangkat 1 berarti 2 dikurang 1, maka jawabannya tinggal M aja. Tuh. Ya, ini adalah beberapa contoh soal dan sekaligus konsep di mana ya kita memerlukan dasar matematika, yaitu tentang eksponen untuk mengkonversi satuan.